Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Imani Fatihah dengan NIM C1B021090 dari kelas R003 Parodi Manajemen. Alhamdulillah, kali ini saya masih berkesempatan untuk menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul Jurnal Khusus Penerimaan Kas, Jurnal Khusus Pengeluaran Kas, dan Jurnal Umum bagi perusahaan yang menggunakan jurnal khusus, dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Saputra SEMM. Baiklah, langsung saja kepada penjelasan saya yang pertama, yaitu Jurnal Penerimaan Kas, Jurnal Khusus Penerimaan Kas. Jurnal Khusus Penerimaan Kas mengatur semua arus kas masuk dari organisasi bisnis. Dengan kata lain, jurnal ini digunakan untuk mencatat semua uang yang masuk ke dalam bisnis. Adapun untuk membuat entry dalam jurnal penerimaan kas biasanya dibagi menjadi beberapa kategori berikut. Penerimaan kas dari penjualan tunai, penerimaan kas dari pelanggan kredit atau piutang, dan penerimaan uang tunai dari sumber lain. Adapun pengertian dari jurnal khusus penerimaan kas ialah jurnal khusus yang digunakan untuk tujuan pencatatan kas yang diterima oleh suatu bisnis dari sumber manapun, yaitu sumber utamanya penanaman modal oleh pemilik, penjualan tunai, penjualan aset dengan uang tunai, penerimaan dari pelanggan, penerimaan bunga, dividen atau sewa dan lain-lain, pinjaman dari individu, bank atau lembaga keuangan lainnya. Dan pada dasarnya jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat semua transaksi yang melibatkan penerimaan kas, termasuk transaksi seperti penjualan tunai, penerimaan pinjaman bank, penerimaan pembayaran secara kredit, dan penjualan aset lain-lain seperti surat berharga. Adapun contoh dari jurnal penerimaan kas seperti tabel di bawah ini. Selanjutnya yaitu jurnal pengeluaran kas atau jurnal khusus pengeluaran kas adalah jurnal yang dikenal sebagai pembayar uang secara tunai. Jurnal pengeluaran kas adalah suatu catatan akuntansi yang digunakan di dalam suatu sistem akuntansi guna pengeluaran kas. Adapun fungsi dari jurnal pengeluaran kas adalah untuk bisa mencatat seluruh transaksi arus kas keluar yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Berbagai transaksi tersebut bisa berbentuk transaksi pembelian dan juga pengeluaran yang dilakukan secara tunai atau kas dari berbagai jenis kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Pengeluaran kas yang dimaksud dalam hal ini akan dimanfaatkan untuk membeli barang atau menggunakan jasa, seperti perlengkapan uang tunai, membayar hutang material ataupun hutang dagang, membayar beban lain, dan juga setoran dana kas kecil. Adapun dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan di dalam jurnal pengeluaran kas adalah faktor dari pihak supplier yang sudah diberi stempel lunas dalam bukti jumlah kas keluar dan juga cek atau bilet giro. Jurnal pengeluaran kas harus tetap dicatat setiap bulannya sebelum dipindahkan ataupun diposting ke dalam buku besar utama atau ke dalam buku besar pembantu. Adapun contoh dari jurnal penerimaan kas, yang pertama, untuk pembelian barang dagang yang dilakukan secara tunai bisa menggunakan analisa berikut ini. Yang pertama, debit dianggap sebagai pembelian, kredit dianggap sebagai kas. Yang kedua, sedangkan untuk pembayaran hutang dagang kita bisa menggunakan cara berikut ini. Jika dilakukan tanpa adanya potongan pembelian atau diskon, maka bisa dituliskan sebagai berikut. Debit dianggap sebagai utang usaha, kredit dianggap sebagai kas. Dan selanjutnya, jika terdapat potongan pembelian atau diskon, maka bisa menggunakan analisa di bawah ini. Debit dianggap sebagai utang usaha, kredit dianggap sebagai kas, kredit dianggap sebagai potongan pembelian. Adapun untuk beberapa kegiatan transaksi yang masih jarang dilakukan, maka bisa dicatat di dalam kolomnya sendiri, yaitu dengan cara dengan memasukkan di dalam akun serba-serbi. Dan akun serba-serbi adalah kebalikan dari akun kas. Agar lebih jelas, kita perhatikan contoh di bawah ini. Contoh pengeluaran kas kecil di bawah ini. Yang pertama, transaksi yang dilakukan untuk membayar pembelian perlengkapan, maka kita bisa menulisnya dengan analisa di bawah ini. Debit dimasukkan ke dalam suatu kolom serba-serbi yang diberi nama akun perlengkapan.
kredit dimasukkan ke dalam kas. Yang kedua, untuk transaksi pembayaran gaji atau upah karyawan dan juga biaya yang lainnya, maka kita bisa menggunakan analisa di bawah ini. Debit dimasukkan ke dalam kolom serba-serbi, bisa diisi dengan menggunakan akun gaji ataupun akun biaya lainnya. Kredit dimasukkan ke dalam kas. Dalam proses tersebut, dalam contoh-contoh tersebut, kita bisa melihat dari contoh tabel di bawah ini, yaitu dengan contoh debit yang dimasukkan ke dalam kredit yang dimasukkan ke dalam kas. Selanjutnya, jurnal umum bagi perusahaan yang menggunakan jurnal khusus. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dan pada dasarnya, salah satu fungsi jurnal umum adalah fungsi historis. Artinya, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa, karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Dan secara definisi, jurnal umum adalah bagian dari jurnal-jurnal akuntansi lainnya seperti jurnal penutup, jurnal penyesuaian, jurnal khusus, dan jurnal pembalik yang mendukung pencatatan transaksi kegiatan dagang. Adapun jurnal umum bagi perusahaan yang menggunakan jurnal khusus, di sini saya mengambil contoh yaitu perusahaan dagang. Karena pada dasarnya perusahaan dagang itu lebih menggunakan jurnal khusus. Maka di sini saya ambil contoh dari perusahaan dagang untuk jurnal umumnya. Dan biasanya perusahaan dagang ini juga memiliki sistem pencatatan, yaitu mencatat pembelian, mencatat informasi persediaan barang dagang, mencatat penjualan, dan mengetahui biaya harga pokok penjualan. Adapun contoh jurnal umum bagi perusahaan dagang yaitu tanggal 5 September 2020 dibeli barang dagang 100 set jepitan anak-anak dari PT Cahaya Kemilau secara kredit dengan syarat pembelian 2/10 seharga Rp3.000. Tanggal 10 September dijual barang dagang kepada UD Sukses secara kredit sebanyak 50 set jepitan anak senilai Rp1.000 dengan syarat penjualan dan harga pokok penjualan Rp500.000. Dan selanjutnya tanggal 15 September 2020 diterima kembali barang dagang 20 set jepitan anak-anak dari UD Sukses karena kerusakan produk sebesar Rp400.000 dengan harga pokok penjualan Rp200.000. Pada tanggal 25 September dibayar utang pada PT Cahaya atas pembelian barang dan dagang tanggal 5 September 2020. Dan selanjutnya pada tanggal 28 September diterima pelunasan piutang dari UD Sukses atau penjualan barang dagang pada tanggal 10 September 2020. Dan adapun contoh kasus tersebut maka dimasukkan ke dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, pada tanggal 5 September dibeli barang dagang 100 set jepitan anak-anak, maka dimasukkan ke dalam debit. Baiklah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.